Bro, Ki, Prabowo manusia pembelajar. Kemudian at the same time, Prabowo datang ke PSI. Saya ingat banget, saya nggak mau salaman. Ya. Saya nggak mau foto. Masih tengil tuh ya? Tengil. Oke. Muka saya tegang nih, saya seruangan sama Pak Prabowo. Muka saya tegang. Pas teman-teman PSI salaman, saya nggak mau salaman. Pas teman-teman PSI foto bareng, Gitu ya? Oke. setelah acara saya nggak ikut. Gitu. Dan along the way ya, saya perhatikan Pak Prabowo. Saya berpikir, Pak Prabowo yang 5 tahun terakhir, ini Pak Prabowo yang keren sih sebenarnya menurut saya. Pak Prabowo yang setelah berkoalisi sama Pak Jokowi, ini Pak Prabowo yang berbeda dengan Pak Prabowo yang sebelumnya 2019 backwards. Ya. Kemudian saya juga punya pertanyaan tentang Pak Prabowo. Gitu. Kalau Pak Prabowo jadi presiden, kita disuguhkan Pak Prabowo yang mana? Ya kan? Pak Prabowo yang sebelum 2019 ya, yang gebrak-gebrak meja, ya, yang bilang Indonesia bubar, ya, dan marah-marah, atau Pak Prabowo yang sekarang, ya, yang jauh lebih santai, humble sekali sekarang Pak Prabowo, ya, karena saya sudah beberapa kali ketemu di PSI pernah, Kartanegara pernah, ya, humble sekali dan sangat Ini humble elektoral apa humble natural? Nah, ini akan terjelaskan. Oke. Humble sekali dan sangat sangat inklusif. Oke. Ya, sangat inklusif sekali, ya, sangat mensejajarkan orang lain. Padahal beliau itu capres yang lagi leading, ya, partainya nomor 2 ya di DPR RI kursinya kan, dan lain-lain lah. Tapi memperlakukan kami seperti kami ini sejajar sama mereka, gitu. Dan ini sebuah poin plus ya, karena kan kami sering dibocil-bocilin, ya, sering dianggap bocil tahu apa, gitu. Laga lu sok partai besar, segala macam lah, ya gitu ya. Cuman sama beliau diperlakukan setara dan nggak hanya beliau, Gerindranya sebagai partai politik juga memperlakukan kami seperti itu, termasuk saya juga diperlakukan seperti itu. Dan ya pertanyaannya adalah, ini kita akan disuguhkan kalau beliau jadi presiden, ini Prabowo yang mana? Iya, Prabowo yang mana? Ya. Nah, ya alhamdulillah ya, puji Tuhan. Saya kebiasaan kalau habis ngomong alhamdulillah selalu puji Tuhan ya. Saya bertemu Pak Prabowo ini berkali-kali. Ya. Kemudian saya mencatat bahwa Pak Prabowo adalah seorang pembelajar. Seorang pembelajar yang berani mengakui kekurangan, berani mengakui kesalahan, berani mengakui kekeliruan, lalu kemudian memperbaiki itu semua. Berani berubah. Yes. Dan role model Pak Prabowo adalah memang Pak Jokowi. Dan ini pengakuan Pak Prabowo sendiri. Waktu bertemu dengan PSI, di DPP PSI, waktu kami yang kemudian gantian ke Kartanegara. Kelihatan cukup emosional ya ceritain ini. Karena memang waktu itu saya deep think ya. Waktu sedang mencerna ini semua. Dan logika saya mengatakan bahwa seorang pembelajar nggak akan mau menjadi dirinya lagi seperti waktu dia masih belum belajar. Ketika dia salah. Ya. Dan seorang pembelajar, ya mungkin dia belum berada di titik sempurna. Gitu. Saya sekarang berbicara fair ya. Sekali dua kali mungkin bisa aja Pak Prabowo kemudian masih harus Pak Eds, ingat kayak gitu. Sekali dua kali mungkin aja harus. Mungkin ya, tapi so far so good ya. Cuman ini logika saya aja. Logika saya aja, seorang pembelajar itu kan nggak mungkin dia mau menjadi dirinya lagi ya, dirinya yang seperti waktu dia masih belum belajar. Rugi dong. Gitu. Nah, inilah yang membuat saya kemudian percaya kalau Pak Prabowo menjadi presiden 2024, Pak Prabowo akan menjadi Pak Prabowo yang saya anggap keren tadi.